Oke, halo YouTube, ketemu lagi dengan Bengkel RC. Kalau di video sebelumnya kita bahas kit RTR dari RGT 138100 V3. Sekarang kita mau compare sama MST CFX J4 ya. Jadi yang pertama mungkin untuk secara fisik dulu. Kalau secara fisik mungkin MST fisiknya lebih detail ya. Kalau kita bisa lihat, yang jadi kekurangan mungkin di area sini. Jadi kalau kita bisa lihat sebetulnya garis bodinya ini udah bagus, tapi karena mungkin sisi kap mesin ini agak tebal ya, kelihatan kan, karena sisi kap mesin ini mungkin jadinya agak tebal, jadi sisi windshield bagian depan atau kaca depan ini jadi kelihatan sedikit lebih menyempit. Akhirnya detailnya jadi kurang mendekati aslinya ya. Nah, ini mungkin yang membuat si J4 itu punya detail yang lebih baik daripada daripada RGT 138100. Kemudian di bagian roda si MST ini punya diameter roda 90, sedangkan si ini RGT itu punya roda ukurannya 100. Kalau dari sisi velg sama, pakai velg ukuran 19, tapi MST bawaannya rodanya lebih kecil, jadi lebih proporsional lah kalau saya boleh bilang ya. Kemudian detail-detail yang lain ya, yang mungkin kelihatannya sepele. Jadi lubang grill ini ternyata antara punyanya RGT sama punyanya MST ini jumlahnya berbeda. Kalau MST ini lubangnya ada 5 lubang grillnya, sedangkan punyanya RGT itu lubangnya ada 6, jadi lubangnya lebih kecil-kecil. Kalau bumper, dia bumpernya mengikuti bentuk bumper dari aslinya ya. Ini sekilas dari sisi eksterior. Kalau interior rasanya saya tidak perlu jelaskan, karena yang jelas MST ini kalau mungkin kita mau buat performa agak sedikit lebih baik ya, mengingat harganya juga selisihnya agak lumayan. Kalau yang ini di harga hampir 5 jutaan, 4, sekian itu kita baru dapat kit, sedangkan yang ini hampir 3 juta, tidak sampai 3 juta kita sudah dapat kit RTR ya. Kalau di sisi yang lain saya rasa tidak ada perbedaan. Kemudian lubang lampu di sini, kalau yang punyanya RGT ini kalau kita mau pasang LED ini kita harus perbesar lubangnya. Jadi ini kalau saya ukur itu hanya sekitar 2 mili. Jadi tapi dia kalau mau misalnya lubangnya dilebarkan kemudian diisi LED yang 3 mili itu masih cukup, masih bisa ya. Tapi untuk sekarang rasanya masih cukup lah, tidak perlu tambahan apapun. Ini untuk RGT sama MST. Kemudian untuk wheelbase yang MST pakai wheelbase 242, sedangkan untuk RGT dia pakai wheelbase 255. Yang MST motornya di setup pakai 540 atau 550, sedangkan yang RGT motornya di setup di 390 size motornya. Nah, kalau spek yang lain saya rasa juga hampir sama, masih sama lah ya. Kemudian dari sisi bobot, kalau sama-sama sudah ada baterai, yang MST ini jauh sedikit agak berat ya. Kalau ini mungkin hanya hampir 2 kilo berikut baterai, kalau yang ini rasanya lebih
bisa 2,5 kg sepertinya, 500 gram lebih berat lah. Yang saya suka dari RGT ini adalah sistem bukaan kanopinya itu tidak terlalu ribet, jadi kita hanya lepaskan 2 klip body post di sini dan dia bisa terangkat, dengan di bagian belakang itu ditempatkan engsel ya. Jadi nilai positifnya di sana. Mantap sih. Oke, nah sekarang kita sisihkan dulu kit MST nya. Kemarin kan saya sempat singgung kalau bentuk gardanya itu mirip dengan gardanya RGT Mini. Nah kan ya. Oke, supaya compare-nya itu fair ya, bentuk bonggolnya ternyata hampir sama. Betul ya, hanya saja untuk yang RGT Mini ini lebih sempit lebarnya, lebar gardanya, sedangkan yang RGT 138100 ini gardanya lebih lebar. Kira-kira ini bisa ditukar? Rasanya enggak, karena posisi forlink suspensionnya itu berbeda posisi lebarnya. Tapi ada kemungkinan gearnya sama, mungkin dari sisi rasio atau mungkin sistem locknya. Jadi ada kemungkinan ini bisa ditukar-tukar. Tapi kalau kita lihat lagi ya, ukuran drive shaftnya ini rasanya untuk yang RGT Mini ini lebih kecil untuk pinion bevelnya, sedangkan yang RGT 138100 ini pinion bevelnya itu pakai ukuran 5 mili, standarnya skala 110, sedangkan yang ini kan skala 116 atau 118, saya kurang ingat ya. Jadi kira-kira segitu. Jadi ini kan pakai kopel yang lebih kecil. Kebetulan saya masih punya ini juga dijual tapi belum laku sampai sekarang. Oke. Next project kira-kira ini mau kita apakan? Nah, ini mau saya modding konektor baterai, mau kita rubah jadi XT60. Kemudian soket lampu yang kurang panjang mau saya tambahkan extension supaya lebih panjang. Sama apa lagi ya, rasanya itu dulu, jadi supaya lebih fleksibel aja. Kenapa mau kita rubah ke XT60? Karena hampir semua baterai yang saya punya itu rata-rata konektornya adalah XT60, bukan T-DIN. Kalau bawaannya kan pakai T-DIN ya. Sebetulnya ini kemarin sebelum datang itu saya udah siapkan satu body, hard body yang short wheelbase punyanya Rubicon JK, tapi ternyata wheelbase nya itu lebih pendek. Kita harus geser wheelbase sekitar 3 cm depan belakang, 1,5 cm depan belakang, dengan perubahan konsep yang lain-lain nanti jadinya. Karena ini juga ESC receiver sama realistic lightnya itu juga jadi satu modulnya, maka niat itu saya urungkan dulu. Nah, dan mumpung lagi bahas Excel ya, mumpung kita lagi bahas gardan, sekalian saya mau compare sama ini. Kebetulan saya punya gardan SGX 10 SGX 10 versi 2 lah. Nah, ini nanti kita mau compare panjangnya aja. Kalau yang lain-lain saya rasa juga hampir sama. Untuk mounting forlink juga ada sama, mounting suspensi juga sama. Mungkin perbedaannya kalau di SGX 10 itu dia sudah
ready kalau kita mau pasang panhard ya. Kalau di sini kan memang bukan di setup untuk panhard. Agak beda dengan yang versi RGT 86 ya, 86100 mungkin, atau yang punya saya yang Willis itu yang 86010 itu juga kan pakai, enggak pakai panhard juga sih, enggak. Jadi saya rasa RGT mungkin belum ada yang versi pakai panhard. Jadi yang ini sudah ready panhard, sedangkan yang ini belum. Kalau yang ini saya ukur, kalau kita ambil measuring dari sini ya, saya turunkan kamera bentar. Oke, tap ya, ini ukurannya nggak kelihatan. Yang sini sudah lurus dengan 30, yang sini kalau dari ending bearingnya ya, di sini di angka 30, di sini angka 48, berarti kira-kira 18 cm ya untuk gardan SCX10. Sedangkan yang punyanya RGT 136100, sorry kalau dari tadi saya menyebutkan 138100 ya, salah sebut. Jadi yang betul adalah 136100. Jadi kalau yang ini tadi 18, yang ini kita ukur dulu. Saya lepas rodanya dulu. Kalau mau di compare misalnya dengan gardan yang lain, atau kalau kita mau compare sama punyanya RC4WD Yota, kalau dari visual gini sih mungkin hampir sama ya kayaknya panjangnya. Saya juga enggak pernah punya gardannya RC4WD, jadi kalau mau dibilang teknisnya kayak gimana ya saya belum tahu, saya enggak punya. Dan untuk catatan aja, semua yang saya tampilkan di video saya itu semuanya saya beli sendiri ya. Semuanya saya beli sendiri. Oke, saya sudah siapkan mistar atau penggaris. Kita ukur dari end bearing. (16,5 cm) dari ujung ke ujung. Yang ini dari 0, panjangnya hanya 16 cm, selisih 1,5 cm dengan gardanya SCX10. Kalau mau di compare lagi dengan MST, oke, saya ambil kitnya. Oke, yang ini punyanya MST, kita lepas dulu rodanya. Oke ya, jadi untuk lebar gardanya MST, lebar gardan MST kalau diukur dari bearing to bearing, (15,5 cm). Sorry kalau enggak terlalu fokus ya. Jadi lebarnya untuk MST 15,5 cm, sedangkan untuk punyanya RGT ini lebarnya tadi kita ukur 16,5 cm. Yang ini 15,5, yang ini 16,5 ya. Nah, kemudian untuk sasis MST ini kelihatan lebih narrow. Jadi di bagian narrow itu maksudnya di sini dia lebar, cuman di bagian di atas as roda, di atas roda itu dia menyempit. Nah, ini kan untuk artikulasi ketika
rodanya belok. Kalau di RGT enggak, dia straight aja dari depan sampai belakang semuanya dibuat lurus ya. Nih. Kemudian kalau kita lihat bonggol gardan ini kalau diukur dari tengah as roda, sampai ke tinggi gardannya, punyanya MST ini rasanya lebih tebal. Jadi saya ambil tengah-tengah gardan, dia kira-kira 2,5 cm, enggak 2 cm. Kalau yang punyanya RGT setengah, selisih 5 mili. Jadi kalau dari catatan seperti itu, yang ini kita bilang jari-jari aja ya. Jadi jari-jari gardannya bagian tengah, bonggol tengahnya ini dari tengah ke atas, dari tengah ke bagian paling bawah itu sekitar 2 cm. Kalau yang ini hanya 1,5. Plusnya di sini adalah dia punya ground clearance, jadinya lebih tinggi daripada punyanya MST. Nah, kalau dibuat railing otomatis ini akan jauh lebih tidak kepater atau nyantol istilahnya daripada punyanya MST. Nah, kalau dari sisi lebar tadi punyanya MST lebih sempit, lebih pendek. Sedangkan punyanya RGT sedikit lebih lebar. Oke. Nah, kalau dari sisi bukaan body atau body mounting ya, bawaan MST itu kan masih pakai body post yang kita harus lubangi body kemudian dimasukkan tadi. Nah, baru kita tusuk pakai pin body post. Sedangkan yang punyanya RGT itu pin body postnya ngumpet di belakangnya bumper ini, jadi tidak kelihatan. Karena memang saya sukanya yang model seperti ini, jadi hidden body post atau modelnya slippery body post. Tidak harus muncul kemudian kita tusuk pin, karena ya kalau mau dibuat realistik itu kalau di tengah-tengah body kita sudah beli body mahal-mahal kemudian harus dilubangi lagi untuk body post, itu kalau buat saya sih rasanya sayang. Jadi kalau ini sih sudah oke lah, sudah oke ya. Jadi komparasi kalau yang bagian depan tadi mungkin di bagian eksterior di atas, untuk sisi body MST itu punya realistik yang lebih baik daripada punyanya si RGT. Kemudian untuk sisi lebar gardan MST juga lebih sempit ya, mungkin mendekati realistiknya, sedangkan RGT agak lebih besar. Tapi kalau untuk sisi artikulasi sepertinya RGT ini kalau kita buat main trailing itu lebih mudah menghadapi rintangan daripada punyanya MST, karena dia punya ground clearance yang lebih tinggi dan juga disupport sama roda. Kalau roda bawaan MST ini ini 88 mm, 90 lah ya, 90 mm. Sedangkan kalau yang rodanya RGT itu 100 ya. Nah, ini juga nambah ground clearance, jadinya dia akan lebih mudah menghadapi halangan atau menghadapi obstacle daripada punyanya MST. Yang jelas kalau dari sisi pricing sudah jelas jauh beda, tidak bisa di compare apple to apple ya. Kalau kita mau rakit punyanya MST CFX, kita harus spend uang ya minimal 6 jutaan lah kalau mau jadi RTR.
Sekarang kalau kita hitung-hitung kit ini punyanya MST, harganya sekarang mungkin sekitar 5 jutaan di marketplace. 5 jutaan di marketplace baru kit. Jutaan di marketplace itu baru kit aja. ISC kalau kita mau ambil ISC yang paling murah aja, ISC yang paling murah 1060 harganya kira-kira 300 ribuan lah. Ambil yang paling tinggi mungkin ya, rate yang paling tinggi 300 ribu. 5 juta tambah 300, 5 juta 300 ribu. Kemudian servo kalau seperti saya sekarang pakai Power HD 20 kg, servo 20 kg punyanya Power HD, harganya kisaran 350 ribu. Sudah 5.600.000. Kemudian ISC sudah, servo sudah, remote kita ambil yang paling murah mungkin punyanya Austar, harganya juga kisaran 500 ribu. Remote sama receiver ya, transmitter sama receiver harganya di kisaran segitu. Kemudian baterai ini opsional ya. Kalau kita hitung yang tadi 500 sama 650 lah ya untuk servo sama ISC, itu sudah 1.150.000 baterai. Berarti ya kita masih butuh uang dari 5 juta untuk beli kitnya tadi, kita masih butuh uang kira-kira 1,5 juta lagi, 6,5 juta. Dan yang ini harganya hampir 3 juta. Kalau masalah harga ya kita kembalikan lagi, setiap orang punya batasan. Oh, saya mau rakit, saya mau punya RC, batasan saya harganya sekian, batasan saya harganya sekian. Nggak bisa digeneralisir sih, setiap orang punya batasannya sendiri-sendiri. Jadi silahkan teman-teman pilih, mau yang RGT atau mau yang MST, mau yang RGT yang setelah kita beli kita tinggal pakai, atau mau yang sedikit ribet, kita harus rakit, kita harus gini, harus gitu. Kemudian kalau ada kesalahan rakit, saya pernah punya MST J3 ya, kalau kita ada salah rakit di bagian gardan, hampir sama gardanya, kalau kita ada kesalahan rakit di bagian gardan, terutama di G-clipnya untuk pengunci C-hub, CVD-nya gardannya CFE gini, itu kalau ada kesalahan di situ biasanya yang jadi korban nanti adalah kopel. Nah, ini kopel jadi korban. Kenapa? Di sini nanti G-clip itu kalau pemasangannya tidak pas, dia nanti akan kepentok sama C-hubnya, kemudian stuck, ngunci. Kalau powernya kita tambahin lagi, akhirnya yang melintir adalah karena ini gardanya stuck atau berhenti atau ngunci, dan ini dipaksa karena ini bahannya juga masih plastik. Walaupun plastiknya itu ulet dan boleh dibilang lumayan kuat, pasti akan patah di bagian tengah ini. Nah, ini plastik punyanya RGT, yang bagian XVD-nya kopel ini sudah metal. Walaupun mungkin yang bagian tengah ini juga plastik masih, tapi yang bagian sini sudah metal, yang ini masih plastik. Forlink metal, walaupun rod end-nya juga masih plastik, tapi kalau ini full plastik. Bahkan ball head yang ada di dalam kalau punyanya RGT ini sudah metal. Ball head-nya MST ini masih plastik juga. Sebetulnya saya mau bongkar sih, pengen saya bongkar dalaman gardanya ini dia pakai bearing atau pakai bushing. Kalau yang MST ini kan sudah jelas pakai bushing tembaga. Kalau dia pakai bearing ya benefitnya jauh lebih tinggi lagi. Ini masih pakai bushing tembaga, yang ini sudah ball bearing.
udah murah, udah komplit, realistic light juga ada. Kalau ini saya nambah realistic lagi punyanya YR Racing, harganya jadi 400 ribuan lah. Nah. Lah gimana kalau opsinya disamakan ya, kita compare harganya. Power HD saya pakai ESC. Oh iya, motor belum ya, ini sudah ada motor, yang ini belum tambah motor tadi. Oke, kita hitung yang ini dah. Kit 5 juta, servo 300. Kit 5 juta, servo 350, 5.350.000. Saya pakai kombonya Surpass, motor sama ESC. Kombonya Surpass itu harganya 600 ribuan, brushless ya. Brushless yang 2800 kV, harganya 600 ribuan kalau tidak salah. 650 dengan ini 350, 1 juta. Remote saya pakai RC6GS punyanya Radiolink, itu harganya di kisaran 1 jutaan juga, berarti sudah 2 juta. Kemudian realistic lightnya harganya 400.000, berarti 2.400.000, 7.400.000. Kemudian painting body, nah bodinya kan juga belum dicat. Kita waktu dapat bodinya MST ini masih clear, masih bening, belum ada warna, harus cat sendiri. Kalau diberikan ke jasa body painting untuk RC itu harganya sekitar 300-400 ribuan. Kalau kita mau ngeyel ngecat sendiri seperti saya pakai dual tone kayak gini, berarti saya harus beli minimal 2 kaleng cat sama 1 kaleng cat O3 ya, sama untuk finishing yang bagian dalam supaya bodinya tidak jadi nerawang-nerawang ya. Berarti kalau 1 kaleng cat itu harganya 100.000 kali 300.000, 7.400.000 ditambah 300.000, 7.700.000. Velg saya tidak pakai velg bawaannya Jimny, bawaannya MST maksudnya. Ini velg metal Bitlock, saya beli second. Modelnya kayak RC4WD ya, jadi sudah tidak pakai hex 19 lagi, dia langsung pinnya rod end-nya Gardan itu langsung pakai pinnya yang ada di sana, jadi tidak pakai hex lagi. Itu harga 300.000, saya beli second, saya masih oke lah. Yang ini pelek sudah Bitlock, tidak nambah opsi harga lagi. Rod end forlingnya metal, rod end plastik sudah ada, motor juga sudah ada, ISC juga sudah ada, realistic light sudah ada, baterai sudah dapat. Ya tinggal main sih, mau nambah apa lagi. Jadi kalau opsinya pilih yang mana yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik, sama sih kalau buat saya ya. Kalau compare product to price nya lo ya, jadi bukan karena yang ini lebih murah kemudian dia jadi lebih tidak baik ya, tidak juga. Tapi kan harga murah dengan semua yang didapat, kita tinggal main ya sudah, worth it juga. Sedangkan yang ini kita mau lebih detail lagi, kita mau mendekati realistiknya, aslinya yang kayak gimana ya boleh kan, tidak ada masalah juga, tidak ada salahnya juga. Rp7.700.000, 3 juta tidak sampai, lebih dari setengahnya.
kalau dengan kondisi yang sama-sama RTR. Roof rack saya harus bikin sendiri lagi. Ini sudah ada roof rack ya, jadi tidak perlu nambah roof rack lagi. Roof rack ini harus bikin. Pilih yang mana? Semua pilihan tergantung pada teman-teman. Saya tidak menyarankan MST yang lebih baik, saya juga tidak bilang RJT yang lebih baik. Tapi kalau di compare apple to apple, rasanya tidak masuk akal. Jadi yang ini harga 7 jutaan, yang ini harga 3 jutaan. RJT lebih murah, ya enggak juga. Yang ini lebih detail, yang ini lebih realistik. MST lebih bagus, ya enggak juga. Ini jauh lebih mahal, harganya 2 kali 2,5 malahan. Yang ini hampir ini 3 juta, yang ini selisihnya bisa 4,5, 4,7. Ya kan? Berarti selisihnya kan 150%. Tinggal tentukan aja pilihannya. Ya. Yang jelas kenapa saya beli lagi, kenapa saya beli RJT ini? Saya punya Jimny, pernah punya Jimny. Saya suka dengan Jimny. Jimny itu sangat menginspirasi dalam hidup saya karena ada sejarah, pernah ada sejarah dengan Jimny, dan ya ada sisi emosionalnya lah. Jadi belinya ini bukan karena butuh, tapi karena ada sisi emosionalnya. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan boleh teman-teman sampaikan di kolom komentar. Dan kalau mau tahu ini belinya di mana, bisa tanya di komentar, bisa tanya di message saya, atau kalau mau juga saya bisa bantu nanti kontakkan dengan sellernya. Terima kasih sudah menonton.